Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, bebas dari penyiksaan dan perlakuan merendahkan derajat martabat manusia. UUD 1945. Kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Konstitusi kita menjamin setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan yang aman. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Surat Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1143 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, PTKI. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksana Pencegahan dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peraturan Rektor UIN Sunan Kalijaga Nomor 21.1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UIN Sunan Kalijaga. Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang berkonotasi seksual, yang tidak diinginkan korban, dan memiliki dampak negatif terhadap fisik, psikologis, sosial, dan lain-lain. Bentuk kekerasan seksual: fisik, dari sentuhan sampai perkosaan; non-fisik, body shaming, menghina bentuk tubuh; catcalling, menggoda dengan panggilan atau siulan; ajakan berhubungan intim, dan lain-lain. KBGO, kekerasan berbasis gender online. KBGO, toxic relationship. KBGO, kekerasan berbasis gender online. Kekerasan bisa terjadi dalam dunia maya. Dampaknya lebih merusak, dapat mengakibatkan depresi atau gangguan mental bagi korban lebih permanen. Selain itu, konten bisa diviralkan dan jejak digital bersifat abadi. Fakta KBGO, pelaku bersifat anonim, tidak dikenal, sehingga sulit diproses secara hukum. Korban mayoritas laki-laki. Dari periode Januari sampai Agustus tahun 2024 ada 5 aduan KBGO di PLTP PKS UIN Suka. Sextortion berasal dari kata seksual yang berarti seksual dan extortion yang berarti pemerasan. Sextortion adalah bentuk pemerasan dengan memakai konteks berkonotasi seksual atau vulgar milik korban jika mereka tidak memenuhi tuntutan pelaku. Videomu sudah aku rekam. Mukamu jelas ada di video itu. Nih udah aku kirim ke admin Instagram kampusmu. Sekarang transfer uang 5 juta. Kalau gak, bakal lebih banyak akun Instagram di kampusmu yang akan aku kirim juga biar viral. Tanpa berpikir panjang, aku dihantui ketakutan aibku akan tersebar. Uang 5 juta hasil kerja partimku selama 6 bulan itu lolos begitu saja. Siapa sangka video call yang aku kira hanya sekedar perkenalan, ternyata mengandung unsur vulgar. Dia merekam layar semua isi video call kita, tanpa suara dan membuatku seolah-olah telah melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Dia menggunakan video itu untuk mengancam dan memerasku. Dokumentasikan hal-hal yang kamu alami karena hal ini dapat membantu proses pelaporan pada pihak berwenang. Pantau situasi yang sedang kamu hadapi, seperti pertimbangan yang matang dalam memutuskan suatu tindakan dan segera hubungi orang yang Anda percaya.
lembaga atau institusi terpercaya apabila terjadi suatu hal di luar kendali. Lapor dan blokir pelaku. Kamu punya kuasa penuh atas dirimu. Jadi, jangan takut untuk lapor serta memblokir pelaku. Akun-akun mencurigakan, mengintimidasi dan mengganggu di platform online. Toxic relationship adalah relasi antara lawan jenis atau pacaran yang tidak sehat di mana relasi ini akan membawa kepada perilaku seks yang beresiko, ketergantungan dan kekerasan. Relasi yang tidak sehat ini banyak menimpa perempuan, melakukan hubungan seksual pranikah dengan pacar, serta berisi janji palsu atau love bombing. Bagan alur penanganan pengaduan. Pelapor atau korban dapat mengadukan kekerasan seksual dengan dua cara. Yang pertama datang secara langsung ke kantor PLT atau melalui hotline, sosmed. Yang kedua, secara tidak langsung, dilaporkan oleh teman, keluarga, rujukan dari fakultas, prodi, dan lain-lain, dengan kuasa dari korban. Kemudian PLT melakukan identifikasi dan verifikasi, serta melakukan penanganan yang terdiri dari pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan psikososial, pemeriksaan hukum, dan pemeriksaan keagamaan, dan kemudian penjangkauan atau outreach. Jika Anda mengetahui kekerasan seksual di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, segera laporkan ke Pusat Layanan Terpadu melalui Ayo menjadi bagian dari gerakan Stop Kekerasan Seksual.